PDI Perjuangan tampaknya terus mendapat serangan dari pihak-pihak yang mungkin saat ini sangat membenci PDI Perjuangan. Dan saya pikir bahwa kader-kader PDI Perjuangan tidak salah kalau menduga bahwa serangan-serangan yang muncul ke PDI Perjuangan saat ini adalah akibat dari perseteruan antara PDIP dengan Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, yang mencuat karir politiknya justru adalah karena PDI Perjuangan. PDI Perjuangan lah yang menaikkan karir politik Jokowi sejak dari wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 selama 2 periode. Jokowi tidak bisa memungkiri bahwa memang PDI Perjuangan dan tanda tangan Bu Mega lah yang telah membuat karir politik Jokowi menanjak terus dan naik. Kita semua mengingat 2014 silam bahwa hampir tidak ada partai yang mau mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden, tetapi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mengambil resiko politik dengan mencalonkan Joko Widodo pada akhir-akhir menit pencalonan pada Capres 2024. Dan apa yang terjadi sekarang bahwa Jokowi seperti melupakan semua sejarah yang telah mengangkat dirinya, mengangkat derajat politiknya dan menaikkan karir politiknya dengan memilih jalan berseberangan dan bahkan bukan sekedar berseberangan tetapi berhadap-hadapan dan berseteru serta berkonflik dengan PDI Perjuangan. Kita melihat bagaimana kader-kader PDI Perjuangan memberikan statement terhadap Jokowi bahwa memang perseteruan ini tidak bisa dianggap ringan lagi. Dan terbaru, Hasto menjadi tersangka di KPK. Diduga juga karena intervensi dari Joko Widodo. Tapi apakah itu benar atau tidak, semua nanti waktu akan membuktikan pada masanya. Tapi yang menarik dari sini semua yang mau kita lihat adalah adanya isu yang terus ditiupkan bahwa Megawati Soekarno Putri akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku. Saya pikir pendapat itu adalah pendapat yang sedikit bodoh dan sedikit dungu, bahwa tanda tangan yang dibubuhkan oleh Megawati itu tidak menjadikan Megawati sebagai pelaku kejahatan atau pelaku suap. Kita harus melihat bahwa tanda tangan di situ adalah tanda tangan approval surat menyurat, bukan tanda tangan menerima suap atau memberikan suap. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri akan dipanggil KPK dan mungkin dijadikan tersangka adalah sebuah pendapat yang bodoh dan pendapat dari pihak-pihak yang memang sedang menyerang kehormatan PDI Perjuangan, menyerang kehormatan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada korelasinya atau relevansinya bahwa Megawati Soekarno Putri karena menandatangani surat tentang PAW dari Harun Masiku dijadikan sebagai terduga penerima suap dan harus dijadikan tersangka. Ini hanyalah sebuah opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang memang merasa perlu untuk menghancurkan nama baik PDI Perjuangan dan menghancurkan nama baik Megawati Soekarno Putri. Dan kita akan melihat perseteruan ini nanti ujungnya seperti apa. Semua publik akan melihat bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai abal-abal, partai ecek-ecek. PDI Perjuangan adalah partai yang sudah bertarung keras, bahkan menghadapi Orde Baru pada masa jaya-jaya. Perjuangan telah berhasil melakukan dan sekarang menjadi ruling party beberapa periode. Dan Jokowi saya pikir tidak boleh menganggap remeh ini. Dan kita sudah melihat sebetulnya kekuatan politik Jokowi sejauh mana, bahwa PSI adalah contoh nyata dan bukti nyata kekuatan Presiden dari Jokowi yang tidak seberapa. Jadi kalau Jokowi merasa dirinya lebih besar dari PDI Perjuangan, saya pikir itu salah. Dan kalau para pendukung-pendukungnya juga merasa Jokowi lebih besar dari PDI Perjuangan, saya pikir itu adalah pendapat yang absurd, tidak jelas, dan sangat menyesatkan. Jokowi tidak apa-apa dibanding PDI Perjuangan. Jokowi itu kecil dari PDI Perjuangan karena di PDI Perjuangan banyak bercokol kader-kader dan politisi-politisi hebat yang bahkan lebih mumpuni, lebih hebat dari Joko Widodo. Sayangnya mereka bukan pemain drama seperti Joko Widodo yang telah bermain drama panjang dan bisa, saya harus mengatakan, bisa mengelabui penilaian publik terhadap dirinya. Kita akan melihat ujung dari pertarungan ini nanti, tapi saya meyakini bahwa Jokowi akan menjadi the loser dalam sebuah kancah politik ini. Kita tunggu saja nanti bagaimana juga pada akhirnya koalisi-koalisi akan terbentuk ke depan, karena koalisi yang terbentuk adalah koalisi partai, bukan koalisi partai dengan orang. Jadi Joko Widodo jangan merasa dirinya besar saat ini. Ada waktunya.